Bos, wajar aja kan kalau artis punya usaha sampingan? Seperti yang dilakukan aktor Tengku Wisnu nih. Yang awalnya Doi hanya jadi brand ambasador sebuah toko roti, sekarang Doi jadi kepincut buat bergabung menjadi salah satu mitra loh bos. Bahkan Wisnu sudah membuka 4 cabang dan yang terakhir di kawasan Pondok Cabe ini. Bos, gimana? Masya Allah, ini sekarang ada di Baker Old cabang Pondok Cabe punya saya. Alhamdulillah. Saya salah satu mitra Baker Old. Saya sudah punya sekarang 4 cabang menuju 5 cabang. Cabang kelima ini lagi renovasi tempat. Jadi experience orang makan itu berbeda ketika makan. Karena dimakan dengan hangat-hangat. Apalagi kalau hujan. Wah, mantap banget nih. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Harga yang ramah di kantong dengan kualitas rasa yang mumpuni membuat Tengku Wisnu tertarik menjalani bisnis toko roti ini. Nah, karena produknya enak dan harganya affordable ya, terjangkau ya. Untuk ibu-ibu, untuk yang segmen menengah, bahkan menengah ke bawah juga bisa menikmati ini. Saya rasa ini potensinya besar banget. Makanya saya akhirnya mencoba untuk memutuskan untuk jadi mitra juga. Ada 5 varian rasa utama dari roti kopi ini. Selain original, ada coklat, keju, pandan, dan pisang, serta yang terbaru selai pandan. Yang kita lihat adalah kualitas produknya. Kalau kualitas produknya oke, otomatis insya Allah orang akan datang lagi. Terbukti ibu-ibu ini, ya Bu ya, udah 3 kali datang katanya ya. Artinya repeat order. Saya pernah ngobrol sama salah satu mitra di Tanjung Priok. Beliau bilang juga seperti itu. Nggak luas tempatnya, nggak gede gitu ya, bukan di tempat yang strategis banget, bukan gitu. Setahun kalau nggak salah dia menjalani itu, tapi yang beli itu aja. Maksudnya artinya ini produknya nih fit to market, produknya nih fit untuk market yang di segmen itu gitu loh. Jangan kaget kalau toko roti ini sekarang sudah punya 300 outlet. Nah, untuk menjaga kualitas dan rasa yang sama meski berbeda outlet, adonan rotinya didatangkan dari satu tempat produksi yang sama, bos. Di tempat inilah, bahan-bahan seperti gula, margarin, tepung, telur diolah menjadi adonan roti. Wahyu Setia Bekti, selaku pendiri bisnis roti ini bilang, untuk penuhi permintaan outlet, sehari mereka bisa bikin sampai 4,5 ton adonan loh bos. Tentunya karena produk saya disukai sama masyarakat banyak, masyarakat yang umum, sehingga mudah dikenalin gitu. Dan itu yang membuat mungkin customer sambil makan, dia suka kontenin gitu. Nah, mungkin dari situlah jadi kalau kata orang sekarang viral gitu ya. Dari situ saya berpikir, ini harus serius nih, karena customer udah mulai banyak yang suka. Jadi saya harus memenuhi keinginan para mitra yang mau buka outlet, sehingga produksi saya mau nggak mau didorong untuk berkembang. Sejak 10 tahun yang lalu, bisnis roti ini terus berkembang. Bahkan 3 tahun terakhir penjualannya terus meningkat. Saya fokusnya gimana caranya bukan hanya menambah kuantiti produksi, tapi kualitas rotinya yang semakin hari bisa ada di hatinya customer. Keuntungan yang tinggi dan operasional bisnis yang mudah menjadikan toko roti ini banyak dilirik pengusaha pemula. Bukan cuma anak muda, tapi juga orang-orang yang ingin tetap produktif setelah pensiun. Dari mulut ke mulut, orang suka, bahkan baru dari perjalanan 10 tahun, baru 1 tahun terakhir ini, saya mencoba untuk beriklan gitu ya. Nah, dari sekian banyak outlet, omset yang dihasilkan kisaran berapa ya bos? Outlet itu bisa ngejual sehari 300 sampai 500, bahkan 1000 roti pun ada. Dan kita jual satu varian itu, satu piece-nya 6.000. Tapi kita punya strategi supaya customer datang, yaitu kita bikin promo yang mana itu 16.000 dapat 3.
dengan dia beli kelipatan 3 itu jauh lebih murah. Itu yang membuat di outlet tuh bisa menjual lebih banyak lagi. Kebayang kan cuannya berapa? Bisa puluhan juta, Bos. Ada tips buat mitra yang berencana bergabung nggak nih? Nggak perlu khawatir, karena usaha kami itu bukan bisnisnya musiman atau bisnis yang viral terus tiba-tiba nggak ada. Udah terbukti selama 10 tahun ini kami jalan, dan buat teman-teman mitra yang mau gabung cukup sediain aja lokasi, kasih tahu lokasi kami, nanti kami akan analis dan SDM-nya kami akan training. Dan sesimpel itu. Jadi di toko tidak perlu ngadon lagi, nggak perlu bikin roti lagi, cukup rotinya dikembangin, kasih topping, terus di baking. Udah, sesimpel itu. Peluang besar udah di depan mata nih, Bos. Kali aja bisa buka cabang yang banyak seperti Tengku Wisnu. Oke, buat teman-teman yang mau usaha, yang baru usaha, atau yang udah usaha, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Yang namanya usaha pasti ada naik turunnya. Ada yang tenggelam, ada yang meroket, itu biasa. Yang penting kita bersyukur, ikhlas, dan berusaha. Tapi yang lebih penting lagi, yang penting cuan, Bos! Seger, seger, seger. Yang pengen, sini merapat. Dari tampilannya, kalian pasti tahu dong ini apa? Yup, bener banget. Ini jus, tapi bukan sembarang jus nih. Mincuan bukan mau pamer kesegarannya, tapi cuma mau kasih tahu kalau punya bisnis F&B seperti ini, ternyata omsetnya bisa mencapai ratusan juta. Ubur-ubur ikan lele. Kalian jangan kabur, karena Tito bakal spill bisnis yang bikin cuan, Le. Halo bos, cari cuan banyak caranya. Nah, saya punya cara inovatif untuk cari cuan. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, kata orang cari rezeki tuh pagi-pagi, biar nggak keduluan dipatok ayam. Nyatanya, di pagi hari memang banyak orang yang beraktivitas, mulai dari yang berolahraga sampai yang berangkat kerja. Nah, inilah target pasar yang dicari Tito. Perilaku hidup sehat masyarakat semakin membaik pasca pandemi, sehingga mendorong Tito untuk menangkap peluang bisnis ini. Produk yang Doi tawarkan adalah aneka macam olahan buah dalam bentuk cold press juice dan jus. Ada juga minuman untuk menjaga kesehatan atau disebut juga wellness shot. Doi menjualnya dengan kisaran harga mulai dari 10 ribuan untuk wellness shot dan 20 sampai 30 ribuan untuk jus dan cold press juice-nya. Dari campuran beberapa rempah-rempah yang kita gunakan juga lemon sama madu, sehingga biasanya untuk meningkatkan imunitas, mengurangi kolesterol, dan seperti itu bisa diminum setiap hari juga. Cocok buat orang yang setelah berolahraga. Nah, kalau jus kan di mana-mana sama ya, Bos. Bedanya apa nih dengan jus-jus yang lain? Yang pasti kita tidak menggunakan SKM atau susu kental manis, jadi kita menggunakan bahan-bahan yang premium juga untuk buahnya. Salah satunya ya tadi Sunkist kita beli di supermarket. Terus kita juga menggunakan yogurt untuk beberapa menu. Jadi untuk anak-anak ini aman semuanya dan pasti suka. Oh iya, Tito punya trik nih supaya kita bisa efektif dan efisien soal stok bahan. Nah bos, jadi kita menggunakan buah asli ya bos, tapi memang kita gramasin satu-satu biar stoknya kita lebih enak ngitungnya. Udah gitu kemudahan juga, praktis aja. Jadi kalau pas rame kita nggak perlu motong-motongin lagi, jadi semuanya udah prepare, tinggal kita masukin lagi ke blendernya. Oh iya, sisi menarik jualannya bukan itu aja, Bos. Tito sengaja menyulap motor roda 3 ini menjadi sarana sekaligus etalasenya berjualan.
Tentu saja, tampilan kendaraan ini jadi daya tarik customer untuk mendekat. Warnanya yang cerah dan playful bikin siapapun yang melihat jadi kepo buat mampir dan beli, bos. By the way, modalnya berapa sih kalau mau bikin tempat jualan seperti ini? Kalau total habisnya ya sekitar 50 lah untuk semuanya. Udah ngecat, terus bikin rak dan sebagainya, terus kita stikerin juga semuanya, modif lah semuanya total segitu. Sudah sama beli motornya juga. Nah, dengan unique selling point seperti ini, Tito bisa berkolaborasi dengan pengusaha lain. Doi juga sering menerima orderan panggilan alias home service di event-event atau acara customer, seperti pernikahan atau acara kantor instansi tertentu. Meski bisnisnya udah berjalan lancar, tapi Doi tetap harus mengembangkannya dengan riset dan inovasi-inovasi produk. Kita cek mana yang orang suka, mana yang orang lebih favorit, dan saran-saran dari customer seperti itu kita terima semua. Ya ini kita pengembangannya akan bikin menu wellness shot yang lebih banyak, kita kasih ke beberapa tempat-tempat jualan menu kambing atau apa yang berkolesterol. Nah itu nanti bisa sebagai peluntur lemaknya seperti itu. Rencananya kita akan buat seperti itu. Meski baru berjualan dalam hitungan 4 bulan, tapi Tito merasakan respon positif dari perilaku para konsumen. Dalam sehari, setidaknya ada 80 sampai 100 botol yang terjual. Di akhir pekan atau saat event, 400 sampai 500 botol bisa ludes, bos. Dari awal kita ya masih puluhan lah ya gitu. Terus, alhamdulillah dalam beberapa bulan ini kita sudah bisa mencapai ratusan juga. Satu lagi nih bos, gegara konsep jualannya yang unik bikin beberapa orang melirik dan tertarik untuk join dan bermitra loh. Insya Allah tahun ini kita akan bikin satu outlet yang lebih menetap, aman dari hujan, juga mengakomodir orang yang mau nongkrong sampai malam. Kita rencananya mau bikin itu juga. Siapa sangka bos, usaha yang Doi geluti sekarang berbeda jauh dengan bidang pekerjaannya dahulu. Sebelum memutuskan berhenti bekerja, mantan karyawan perusahaan telekomunikasi ini sempat merasakan keresahan dengan passion dan bidang pekerjaan yang gak sejalan. Padahal saat itu, Doi sudah menjabat sebagai kepala cabang loh. Di sana saya ngerasa stuck ya, nggak berkembang. Aku kurang mengeluarkan passionku di situ gitu kan. Kemudian awalnya aku bikin warung kecil-kecilan, kok ternyata nyaman juga ya gitu. Sehingga kemarin aku memutuskan resign dan bikin brand Ranum ini sebagai brand baruku. Ternyata keputusannya tepat bos. Dengan beralih dari karyawan menjadi seorang pengusaha, Tito dapat mewujudkan dan mengembangkan apa yang menjadi passionnya. Tapi jalan cerita bisnisnya juga nggak langsung lancar-lancar aja bos. Ada saja kendala yang harus Doi lalui. Tapi bukannya kapok, Doi malah tertantang. Malang ini lumayan sering lah curah hujannya. Jadi orang berolahraga juga mager, jadi nggak ada customer sama sekali. Kemudian beberapa kali motor ini nggak bisa jalan karena mogok, kelistrikannya terkendala, kemudian jadi sedikit problem. Makanya kita sepertinya harus bikin outlet nih biar lebih nyaman aja orang dan tanpa terkendala hujan seperti itu sih. Nah, mau juga dong tipsnya. Gimana sih caranya biar bisa menemukan dan mengembangkan ide-ide yang out of the box? Kebetulan saya sama istri juga suka traveling. Kita cari-cari di luar negeri atau di kota-kota besar. Apa sih yang lagi hits, apa sih yang lagi viral, yang kira-kira bisa kita bawa ke kota kita kayak gitu. So, punya bisnis bukan sekedar ngumpulin cuan ya bos, tapi kita juga dituntut untuk bisa kreatif dan inovatif. Gimana bos? Udah lihat usaha saya? Jadi kalau mau bikin bisnis itu emang harus menarik. Seperti jus ini, yang saya tampilkan adalah unique selling point-nya.
motornya yang unik, jualannya yang unik, gimana packagingnya, juga menu-menunya yang menarik, yang eye catching seperti itu, biar bisa cepat viral. Yang penting cuan, bos. Bos, percaya nggak? Kuliner enak sebanyak ini, bahan dasarnya cuma satu, jamur. Ada yang mengira mendulang cuan dari bisnis di sektor pertanian itu kurang menguntungkan. Tapi seorang Sumanto berhasil mematahkan anggapan itu dengan budidaya jamur, bos. Sampai-sampai Sis Dinda tertarik banget buat belajar budidaya jamur sama Pak Manto tuh, bos. Ubur-ubur ikan lele. Inilah budidaya jamur yang cuannya gede, Le. Halo bos, dari lahan sempit yang panen 1-5 kilo, saat ini kita sudah bisa panen 1.100 kilo. Penasaran? Tetap di cuan, bos. Bos, ini adalah pemandangan yang setiap hari selalu ada di kumbung jamur tiram milik Sumanto. Serasa metik cuan tiap hari. Emang harus begini, bos. Kegiatan panen jamurnya dilakukan setiap hari. Dalam satu kumbung dengan luas 10 x 20 meter, berisi 20.000 media jamur atau biasa disebut backlog. Awalnya, kumbung diisi backlog secara bersamaan dalam satu waktu. Namun kecepatan tumbuh jamurnya beragam, bos. Itulah mengapa selalu ada yang bisa dipanen setiap harinya. Nah, meski kelihatannya simple, tapi cara petik jamur tuh nggak boleh ngasal loh. Ya, ciri-cirinya jamur yang sudah layak dipetik dan yang kualitasnya bagus. Ini mungkin masih 70-80%. Ya, ini kita petik, ya. Oke, gini, langsung kita bersihkan seperti tadi itu. Oke, kita taruh di atas sini. Ya, ini tetap utuh, jadi nggak pecah-pecah. Jadi nanti kualitasnya akan tetap terjamin, tetap bagus. Panen berikutnya setiap 2-3 minggu setelah pemetikan sebelumnya. Satu backlog bisa produktif selama 4 bulan dengan 4-5 kali panen. Panen pertama menghasilkan jamur dengan bobot dan ukuran paling maksimal. Panen berikutnya, ukuran dan bobot jamur semakin kecil. Nah, setelah itu baru deh saatnya penggantian backlog baru. Mungkin yang ini, Bang. Oh, ini yang baru muncul. Umur dua harian lah ya. 2 hari segini, nanti 3 hari segini. Ini dulu mungkin. Nah, ini iyalah, oke boleh lah ini agak gedean, ya kan. Terus ini agak gedean lagi. Ya, ini kita panen besok ini. Oh, Ini besok udah gede. Iya, ini besok udah gede. Saat ini ada 25 kumbung yang aktif dan menghasilkan jamur tiram segar sekitar 1 ton lebih setiap harinya. Jika harga jamur tiram segar saat ini Rp13.000 per kilogramnya, kebayang ya bos berapa banyak cuan yang ngumpul dari panen jamurnya? Sampai situ doang? Enggak dong. Bisnis budidaya jamur ternyata cuannya bukan cuma dari menjual jamurnya aja ya bos. Pak Manto juga menjual backlog yang menjadi media tanamnya. Setiap hari, tempat pembuatan backlog ini menghasilkan 7.000 backlog. Backlog merupakan media tanam jamur yang terbuat dari campuran serbuk kayu, bekatul, dan kapur. Setelah disaring dan diaduk, backlog kemudian dikemas seperti ini, bos. Nah, bos, ternyata nggak semudah kelihatannya nih. Aku pikir tinggal tutup aja. Ternyata harus dipastiin kalau kita nutup backlognya tuh benar-benar kenceng. Karena kalau nggak kenceng, rawan ambiar nih yang ada backlognya. Nggak jadi utuh ntar ya. Setelah disterilisasi, baru deh backlog bisa digunakan. Backlog diisi bibit jamur, lalu disimpan di dalam kumbung. Jadi backlog ini ya kan dari sini ini kita jual diambil mitra biasanya 2.500. Satu backlog ini produktivitasnya
3,5 ons, 350 gram. Kalau kita rupiahkan di sini, satu backlog ini bisa mendapatkan uang 4.550. Kita ambil modalnya 2.500, berarti masih ada keuntungan 2.050. Kalau satu bulan kita memasukkan 1.000 kali 2.000, berarti keuntungan kita 2 juta. Selain menjual jamur dan backlog, Pak Manto juga menjual bibit jamurnya dengan harga Rp6.000 saja. Kini laboratorium kultur jaringannya sudah mampu produksi 700-100 bibit setiap harinya. Ini namanya bibit F2. Iya, ini nanti masuk di backlog. Nah, dari backlog ini nanti yang akan muncul jamur di situ. Nah, begini nih tampilannya. Backlog yang semula berwarna coklat gelap mulai memutih karena dipenuhi miselium jamur. Bisnis budidaya ini bisa dilakukan dari hulu sampai hilir ya, Bos. Pak Manto juga sudah mengembangkan beberapa kuliner yang berbahan dasar jamur untuk meningkatkan value-nya. So, perbandingan cuannya pun bisa berlipat kali, Bos. Bisa sampai 5 kali lipatnya loh. Jadi, bisnis kuliner berbahan dasar jamur tiram pun potensi cuannya gede ya, Bos. Wangi ya Pak ya, nggak kalah sama sate-sate lain meskipun ini cuman pakai jamur. Jamur, iya. Pure jamur ya Pak. Nah, tadi Pak kita kan udah dari budidaya jamur. Ya. Itu udah pasti cuannya nggak main-main kan Pak. Ya. Terus sekarang ternyata bisa dijadiin olahan masakan. Ya. Nah, tapi kalau boleh tahu di resto ini sendiri ada berapa banyak sih Pak olahan jamur? Memang di sini itu yang kita fokuskan adalah semua olahannya serba jamur, ya kan? Tapi tetap ada olahan yang bukan jamur, tapi kita fokus olahan jamur. Di sini mungkin saat ini ada kurang lebih 13 olahan jamur. Mungkin lama-lama akan kita kembangkan lebih banyak lagi. Bos, nggak heran jika Pak Manto bisa sesukses sekarang. Sejak usia muda, Doi emang seorang pekerja keras dan terbiasa berbisnis. Waktu saya kecil saya istilahnya rodong grundel. Kenapa saya kok jadi anak orang nggak punya, ya kan? Itu waktu kecil saya rodong grundel dibanding teman-teman saya yang main macam-macam, saya masih bantu orang tua. Ternyata Tuhan mempunyai rencana lain, ya kan? Saya lulusan 92, mau nggak mau saya harus kerja. Kerja saya kemana-mana, pernah ke Kalimantan, pernah ke tenaga kesal tadi, itu kuli bangunan pernah. Jiwa bisnis yang telah terasa sejak muda membuat Pak Manto menjadi seorang wirausahawan yang visioner, Bos. Bahkan saat ini, Doi juga sedang giat membuka kelas edukasi sebagai sarananya berbagi ilmu. Kalau bibit, ya kan, apa yang saya bilang tadi, bibit utama, bibit F2, itu pasar kita seluruh Indonesia. Kita kirim Sulawesi juga, Kalimantan juga, ya. Terus yang kedua, kalau backlog itu biasanya Malang Raya plus kadang Probolinggo, Jawa Timur lah, kadang juga kembali kalau backlog. Kalau jamur seger, ini rata-rata Malang Raya sama Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, itu kalau yang jamur segernya. Ya. Terus kalau kuliner, ini mimpi kita sih nanti di mana-mana ada warung jamur ayu, bukan hanya di Poncokusumo, di Malang ada, di Gresik ada. Kalau edukasi, memang kalau edukasi ini lebih banyak kita titik beratkan untuk saya berbagi ilmu. Masih banyak mimpi yang belum terwujud. Namun saat ini, Pak Manto bersyukur bisnis yang sudah dibangun hampir 19 tahun membawanya pada kemakmuran dan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah, dulu yang saya mimpi punya sepeda motor aja. Saat ini saya juga ada mobil. Ya. Dulu mimpi naik pesawat, sekarang sudah sering naik pesawat. Alhamdulillah, saya juga beberapa kali, karena saya orang Muslim, beberapa kali umroh, ya sudah berhaji juga. Setelah 2 dekade dari pengalaman wirausahanya, Pak Manto punya prinsip yang selalu Doi pegang hingga saat ini. Kalau mau ada ilmu, itu harus ada masalah. Satu masalah, satu ilmu. Satu kegagalan nanti mesti ada jadi satu kesuksesan. Kenapa saya ini mungkin bisa dikatakan sukses? Karena gagal itu sudah saya lalui semua. Jadi saat ini mungkin waktunya saya menikmati.
Wah, mantap Pak Manto. Catat ya bos, kalau mau usaha jangan takut sama masalahnya. Justru masalah itulah yang bakal bikin kita bisa naik level. Setuju? Mana rasanya Mbak Dinda? Enak banget Pak, meskipun semuanya ini dari jamur ya Pak, tapi tiap makanan juga punya ciri khas sedapnya masing-masing. Mulai dari sate jamur, pentol, sampai ke jamur crispy-nya pun enak semua sih Pak, saus-sausnya apalagi. Kalau dari Pak Manto sendiri, kira-kira tipsnya apa sih Pak buat memulai budidaya jamur, apalagi untuk anak muda seperti saya? Oke, yang pertama itu adalah ada keinginan dulu. Keinginan mau jadi seorang pengusaha, ya kan? Nanti kalau udah ada keinginan mungkin jadi pengusaha, nanti di situ pasti ada masalah-masalah dan masalah itu pasti akan bisa dilalui. Seorang bisnis itu seperti kehidupan. Jadi pertama kita tuh harus kecil dulu. Kalau langsung besar tuh namanya bukan bisnis tapi sulapan. Ya. Jadi satu dari kecil dulu, dari kecil pelan tapi pasti nanti akan ada hasilnya. Yang paling penting juga harus ada gurunya, harus ada mentornya. Gurunya jangan medsos. Medsos boleh tapi harus juga langsung ke praktisi. Dan yang paling penting juga Cuan, Bos. Kesuksesan satu brand kadang hanya ditentukan dari packaging yang tepat. Nah, di sini kita akan melihat ada penjual minuman menggunakan brand yang masih polos. Karena padahal di dalam packaging itu sendiri kita bisa branding, kita bisa fungsi, kita bisa memberikan informasi yang banyak. Jadi tentukan produk dengan packaging yang tepat, insya Allah bisnisnya akan jauh bisa lebih baik. Halo Bu. Saya mau beli minuman ada taro sama green tea ya. Sebagai penjual atau produsen, seringkali kita sibuk mikirin desain kemasan, tapi malah melupakan hal penting yang seharusnya ada di kemasan. Alhasil, konsumen akan kesulitan mengingat produk kita. Ya, kalau udah begini, boro-boro repeat order ya bos. Lah, produk kita saja susah diingat. Yuk kita simak saran dari Mr. Cuan, biar jualan kita makin cuan bos. Wah, terima kasih. Wah, ini kok polos Bu, packagingnya. Ya Mister, ini saya mau mengenai packagingnya, memang saya belum buat ada packaging merek untuk packagingnya, mungkin ada sarannya Mister. Oh, tips terkait sama packaging. Nah ya Bu, dulu kita ngobrol dulu sebentar. Jadi kalau untuk packaging itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama memang fungsinya dulu nih Bu. Kalau misalkan minuman, berarti kan minuman yang ingin dijaga adalah tetap dingin kan? Ibu tahu kan ada packaging yang bentuknya kayak termos, itu kan menjaga tetap hangat atau menjaga tetap dingin. Jadi kalau ini kan fungsinya minuman, ya mungkin coba cari minuman yang bisa menjaga dinginnya itu lebih lama. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dilihat nih marketnya Ibu. Biasanya customernya itu beli ini untuk minum langsung atau untuk dibawa, gitu loh. Diminum langsung. Nah kalau minum langsung sebenarnya nggak apa-apa kayak gini, atau bisa langsung pakai gelas yang disiapin, ya kan? Tapi kalau andai kan biasanya untuk take away, karena di sini kan dekat sama stasiun, orang bawa nanti dikasihlah kemasan yang gampang untuk dibawa. Karena kalau kayak gini bawa tangannya jadi susah. Jadi mungkin ada pegangannya yang kayak plastik gitu loh Bu. Gitu. Nah yang ketiga, ini yang sebenarnya yang lebih penting nih Bu, packaging sekaligus untuk memberikan banyak informasi. Pertama yang harus Ibu kasih tahu adalah brandnya, karena biar orang datang lagi dia ingat ketika dia nyobain minuman. Misalnya saya coba minuman ya, ini enak nih, tapi ketika saya mau beli orang nanya, ini enak nih minumannya, punya siapa sih? Punya siapa ya? Nggak ada brandnya, polos gitu kan. Ibu kasih tuh brandingnya di sini. Tambahin informasinya, nanti info pemesanan ada di mana, alamatnya dan lain-lain. Jadi di packaging bukan hanya sekedar branding, tapi juga lengkap informasi-informasi yang disediakan. Kalau bisa yang keempat, bisa untuk dari bahan-bahan daur ulang. Mudah-mudahan nanti bisnisnya
bukan hanya sekedar rasanya enak, tapi juga diingat orang karena banyak values di dalamnya. Terima kasih ya Mister atas saran-saran untuk packagingnya. Mudah-mudahan nanti akan saya aplikasikannya untuk packaging saya. Menghadiri makam Zambal, di mana di sini banyak sekali keturunan Rasulullah SAW yang dikuburkan di makam Zambal. Ini yang sangat penting sekali bagi kita untuk belajar ilmu agama, seperti yang Allah Ta'ala tuangkan dalam surah At-Taubah ayat ke-122 di dalam Al-Quran. Masya Allah, satu lagi, jejak Al-Quran terungkap dari bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman.